adalah GR challenge-nya. Kalau misalnya ada yang inability to effective, perusahaan misalnya berubah, nanti saya akan bahas satu-satu di slide berikutnya. Ada karena manual accounting, terus ineffective kontrolnya. Oke, contohnya perusahaannya merger, misalnya company A, ada juga company B, terus dia merger akuisisi. Kalau misalnya softwarenya tidak compatible, dia bisa jadi satu pokoknya jadi kita gabung aja semuanya, supaya kita bisa lihat detailnya. Ini punya company A atau ini punya company B. Itu mungkin software-software yang tidak compatible dengan perubahan yang ada. Dengan sound system seperti apa sih? Misalnya contoh tradisional chart of account-nya seperti ini Pak, panjang sekali. Jadi account code-nya itu ada account code yang sebenarnya, terus analisis industrinya, regionnya, produknya, departemennya, projectnya, terus employee-nya. Nah, dengan sound system seperti apa? Account code-nya kita bisa persingkat. Kita hanya main di master data chart of account. Tetapi kita punya dua analisis. Jadi kalau di ledger itu seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin beberapa udah memakai sound system misalnya di sini. Ada yang levelnya tuh account analysis dan transaction analysis. Apa sih yang bedanya? Kalau account analysis itu sifatnya statis. Jadi misalnya account code-nya itu pasti tipenya P&L, account type-nya ini pasti tipenya balance sheet misalnya seperti itu. Jadi tidak berubah. Tetapi kalau di transaction analysis itu sesuai dinamis, sesuai perubahannya. Bisa jadi account code itu misalnya, tapi produknya bisa macam-macam misalnya gitu. Kayak revenue itu dihasilkan dari produk apa? Salesnya siapa sih yang menghasilkan revenue tersebut? Nah, kita hanya punya master account code revenue misalnya gitu, tapi kita bisa menganalisa revenue ini yang menghasilkan departemen mana ya? Salesnya siapa nih yang minta jualan misalnya gitu. Ini dengan sound system. Oke. Nah, kendala berikutnya adalah manual accounting system. Bisa jadi di tempat Bapak Ibu tidak memakai satu software. Ada front end-nya macam-macam misalnya gitu. Kayak misalnya waktu itu saya pernah implementasi di sebuah sekuritas, dia punya S21, punya front end-nya macam-macam deh. Ada yang AR sendiri, EP sendiri, data nasabah seperti itu. Nah, untuk rekonsiliasi itu kan kita dibutuhkan waktu tuh Bapak Ibu. Paling lambat biasanya tanggal 5 udah submit, apalagi kalau sekuritas. Hari itu juga harus submit ke BEJ, kalau nggak besok nggak bisa trading. Gitu. Nah, kalau dengan supportnya NI gimana sih? Kita bisa ditelepon kapanpun misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kendala. Kita memang working hour tapi kita support on call. Gitu. Menarik balance sheet kita tidak pernah balance lagi. Ketika menarik balance sheet, statement of financial position, itu kita kalang kabut waktu itu. Jadi kita mau diaudit, waktu itu udah bulan Juni, Juli gitu, karena kita udah mau masuk interim audit. Balance sheet kita tidak pernah balance, kita benerin, kita panggil MII terus nggak balance lagi. Jadi waktu itu kita udah cukup banyak bugs sampai akhirnya kita ditawarkan waktu itu oleh MII, ya udah coba ke Sun 5 karena Sun 5 sepertinya lebih stabil. Kita cukup panik karena waktu itu udah bulan September. Jadi kalau kita mau implement, kita maunya di Januari ini kita udah implement, gimana caranya. Nah waktu itu kita dijanjikan ini cepat kok Bu, jadi begini dijelaskan lah prosesnya akan seperti ini, Sun 5 bisa bekerja seperti ini. Dan kita akhirnya implement Sun 5 di Januari 2012. Jadi ternyata cepat sekali memang implementasinya. Asal parameternya jelas, jadi kita clear, kita kasih parameter-parameter yang kita mau melalui T-analysis. Satu keunggulan di Sun 5 menurut saya yang paling kita pakai adalah Sun 5 ini dia punya kelebihan di VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi selain kita bisa ngakalin punya 10 parameter, kita punya tambahan parameter-parameter lain yang kita HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi dia punya tuh, misalnya kita udah pakai semua nih 10, kebetulan di AB kita pakai semua 10-10-nya. Terus kita masih punya kebutuhan dari director kita, mereka maunya keluarin dong report underwriting result atau report profit yang buy ini udah habis Pak gitu kan, waktu yang bisa 4 kita langsung udah nggak bisa lagi Pak, udah habis gitu. Nah kalau di sekarang kita bisa VLOOKUP, HLOOKUP, kita klasterisasi untuk yang ini karena sih kita gabung-gabungin, jadi kita bisa cepat untuk membuat report jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Implementation timnya memang di tim accounting and tax kita ada 21 orang, tapi untuk waktu itu kita implement kita cuma ada tim kecil, jadi cuma 3 orang ini yang in charge.
Dan support from vendor itu kita rasakan sih memang sangat sampai hari ini. Kalau ada apa-apa tuh cepet gitu, jadi asal kita kontak Bu Diana atau kita kontak tim yang memang cas untuk AB itu cepet sekali, langsung kita dibantu. Dan kita pakai semua 10 parameternya. Di AB itu ini related to point flexible to create report using Vision Excel. Kita 1 bulan itu accounting dituntut untuk produce sekitar 170 report. Which is semua punya kebutuhan di sini, dari bisnis unit, dari marketing, dari director, dari CFO, semuanya minta report. Nah, kalau kita report itu kita create manual, habislah pasti gitu accounting gitu. Nah, kita sangat-sangat suka sekali, maksudnya saya pribadi juga sangat-sangat terbantu sekali dengan Vision Excel, karena report yang mau saya create, saya nggak usah bikin BRD ke IT. Cukup saya main-mainin di Vision Excel itu jadi reportnya. Bahkan corporate tax, karena saya membawai tax juga, mungkin kalau yang teman-teman di accounting yang juga bikin corporate tax itu setiap bulan kita mesti bikin kan 2 report ya, satu report komersial, profit and loss komersial, satu lagi by fiscal. Nah kalau by fiscal kita mesti bikin lagi mana nih yang NDE, non deductible, mana nih yang permanent temporary difference. Nah kita di AB sudah mengerjakan itu pakai Vision Excel. Jadi setiap akhir bulan kita cukup ganti period, change langsung ke ganti semua di saat itu juga, dan kita tinggal recalculate, klik kanan, recalculate workbook, itu udah langsung jadi berapa corporate tax kita, tanpa manusia yang involved di situ. Itu yang kita rasakan untuk corporate tax pun kita pakai Vision Excel ini. Yang penting, dan ini mudah banget, jadi teman-teman di accounting semua bisa bikin report dengan Vision Excel, fixed asset, OPEX, salary, semua yang tadi mungkin dijelaskan oleh Bu Diana tuh kita pakai Vision Excel. Dan saya sebagai reviewer, saya nggak perlu lagi untuk nunggu dari teman-teman di accounting, ini udah di-input, ini belum di-input, tinggal saya klik kanan, saya calculate, oh saya tahu gitu, yang ini kamu salah jurnal, yang ini kamu begini. Itu buat saya sebagai reviewer, saya sangat terbantu. Untuk bos saya yang untuk lebih high level lagi, pakainya Vision Eksekutif. Jadi kita bisa tahu by bisnis, by KPI dari masing-masing direktorat, hari ini untuk bulan ini komersial bisnis turun, untuk yang heavy equipment lagi naik, yang ini lagi begini kenapa, klaimnya ada tren yang aneh, kita juga langsung tahu di situ. Nah ini bisa dilihat effectiveness-nya seperti apa sejauh ini. Ini adalah berdasarkan studi dari IBM di tahun 2013, Global Sea Studies untuk semua chief ya, dan ini melibatkan 4.000 sekian interviews dari 70 negara dan juga 6 role CMO, CIO, CFO, CIO, CEO ya. Dan IBM yang saat ini kami lihat adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan seluruhnya ini ke dalam sebuah visi bahwa kita menciptakan sebuah perusahaan, sebuah company, sebuah enterprise yang future ready, mengintegrasikan seluruh functional yang ada. Baik Bapak Ibu, analytical driven organization itu sebenarnya seperti apa? Yang harus kita lihat adalah kita sebenarnya punya modalnya, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan. Pertama, information data. Information dan data-data ini begini banyak, information policy, financial data, claim, service data, social data, semua ada di sini. Lalu juga perspektif dari yang lalu, ya. Sekarang real time, karena sekarang kalau misalnya kita bilang tadi, Ibu Lina mengatakan batch processing 1 bulan sekali. Terus ini semuanya dari yang strategic, technical, dan juga tentunya orang. Orang ini menjadi sebuah modal yang bisa dikatakan tidak bisa dilepas dan semuanya. Seringkali kan kita kan merasa kayaknya, oh ya kalau misalnya kita ngomongin soal analytics, kita ngomongin oh ya dolar marketing aja, atau ini mungkin kerjaannya CEO aja deh, itu. Pokoknya kita operational. Tapi kan nyatanya tidak lagi seperti itu, karena semua data yang Bapak Ibu provide, semua expertise yang Bapak Ibu provide itu sebenarnya sentralnya satu. Bagaimana kita create a company atau enterprise yang siap maju ke depan bareng-bareng. Dan analytics ini kalau kita lihat dari sisi finance, kita bisa melihat reporting capabilities yang semakin ditingkatkan. Lalu kemudian kita juga bisa lihat spread of risk, visibility terutama, karena kita bisa melihat itu penting banget ya sekarang ya, melihat. Dan juga remove systems limitation, karena seringkali bisnis maunya begini, sistemnya yang
nggak mendukung. Lalu kemudian sales and marketing distribution, di sini kita bisa melihat mana customer yang harus kita support, ya, identify, cross and upsell di depan customernya langsung, misalnya Bapak Ibu. Kalau di sisi marketing seringkali kita masih mengandalkan telemarketing yang kita data dengan berdasarkan data-data customer yang kita punya, biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, ataupun misalnya SMS seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kita, misalnya ada customer datang ke tempat kita tahu dia existing customer kita, lalu kemudian kita bisa tahu kita bisa sell seperti apa dengan karakteristik dan profil customer yang seperti ini. Itu harusnya real time terjadi. Karena datanya kita punya. Tapi kalau misalnya kita tunggu batch processing mungkin di akhir bulan, ya customer-nya sudah pulang atau mungkin dia sudah churn, dia udah lihat orang lain, dia udah beli di tempat lain. Seperti itu. Terus kemudian claim, karena kita melihat ada risk pastinya juga ada, bagaimana kita manage klaim-klaim yang ada, dan juga bagaimana kita melihat risk dari sisi regulation maupun juga risk yang memang kita hadapi dari operasional. Teknologi yang terbaru dari IBM baru di launching Januari yang lalu, pertengahan Januari, dan ini memang dikhususkan untuk bagaimana kita mengoptimasikan melalui kata fast, agile, dan resilient, cepat, bisa bergerak dengan lincah, dan pada akhirnya juga lebih mudah dan resilient, jadi tidak mudah mati, tidak lebih handal. Kalau misalnya kita ngomong hardware, produknya seperti ini Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu ngomong ini apaan ya? Ini kan cuma box doang, server gitu ya. Kalau misalnya bicara seperti ini, memang ya it's a box. Nggak ada gunanya kalau misalnya Bapak Ibu tidak pakai ClickView, tidak pakai sound system. Ini cuma mesin gitu kan ya. Tapi sebenarnya apa yang kami coba bawakan di sini adalah bagaimana kita bisa menggunakan mesin ini supaya kita bisa improve bisnis ke depannya. Pertama dari sisi fast, cepat, karena kita perform database di SSD. Jadinya Bapak Ibu tahu SSD sekarang lebih cepat daripada sebuah disk berputar gitu ya. Disk berputar pasti pelan. SSD kan cuma chip aja, kontaknya lebih cepat, dan ditaruhnya di level memori Bapak Ibu. Jadi dia nggak perlu lihat jauh-jauh, memori di dalam motherboard system aja tuh nempel dekat prosesor, jadinya aksesnya cepat sekali dan kapasitasnya juga besar, nggak main-main. Lalu kemudian agile, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa dilepas-lepas. Maksudnya apa? Bahwa kalau misalnya kebutuhan bisnis meningkat, mesinnya pelan, ya sudah, ganti saja prosesornya, ganti memori, cuma ganti seperti ganti Bapak Ibu narik aja begini, kayak ganti laci, udah kelar, seperti itu. Jadi memang ini adalah bagaimana kita bisa mencoba mendeliver performance dan juga mendeliver serviceability dari mesin lebih cepat. Dan kalau katakanlah resilient, ini restnya seperti mainframe. Mainframe mungkin Bapak Ibu tahu dipakai di bank-bank besar. Sekarang masih ada mainframe Bapak Ibu, mungkin beberapa masih bertanya emang mainframe. Kayaknya dulu pelajaran TIK zaman bahla gitu ya sudah dengar gitu. Sekarang masih ada, mungkin dari tempat Bapak Ibu juga masih ada yang pakai. Nah, restnya ini feature untuk reliability, availability, dan serviceability-nya diturunkan dari server yang jenisnya mungkin gedenya satu ruangan itu ke dalam mesin yang mungkin cuma setinggi 1 jengkal. Jadinya memang secara fitur pun sudah mengadopsi fitur yang mesin-mesin yang katanya tidak bisa mati itu. Mainframe dikenal dengan mesin yang tidak bisa mati, dan kita mencoba mengadopsi teknologinya ke sana. Contohnya misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pegang laptop, kalau memorinya mati, ya udah server Bapak punya laptopnya itu ya sudah, taruh di mejanya IT, tolong beresin. Nah, terus kemudian kan harus ganti baru gitu ya. Pegang dulu ada laptop baru. Ini kalau misalnya memorinya mati, dia bisa langsung, karena memorinya kan cukup banyak ya, bisa slot-slotnya. Kalau server-server yang konvensional, ketika memorinya mati, ya udah mesinnya mati sampai dengan di service. Di sini dia bisa langsung isolate yang mati itu, dia cukup pintar untuk isolate yang mati, dia tidak akses ke sana, mesinnya up lagi. Untuk review, kita sudah bisa melakukan analisa. Nah, kalau kita lihat di sini di awal financial analysis ini menggunakan Excel untuk bikin reporting dan analisanya, sehingga Excel ini kalau saya boleh bilang adalah BI tools yang terbaik ya. Karena apa? End user bisa menggunakannya. Hampir semua end user yang saya tahu
itu bisa menggunakan Excel dan bahkan makronya bisa lebih hebat daripada tim IT. Nah, di ClickView ini cara kerjanya mirip dengan Excel. Dia langsung tarik data dan langsung kita bisa membuat grafiknya. Kita bisa membuat pivot tanpa melupakan standarisasi yang terbentuk. Karena apa? Nantinya di sini kita akan publish di dalam server sehingga end user sudah punya standar report yang baku, punya standar data yang sama, tapi user juga punya keleluasaan dalam melakukan eksplorasi data. Semua data sudah masuk di sini, tinggal nanti dia ambil sesuai kebutuhan.